Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore kali ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Di hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 bersama saya Rudi Oktrianto yang akan memandu acara edukasi pada sore kali ini. Untuk sore hari ini, seperti biasa di hari Selasa, kita mengadakan live trading ya. Live trading, kita akan melihat membedah market secara analisa teknikal. Oke, sebelum kita menuju ke analisa teknikal, untuk data ekonomi pada hari ini, di hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 di minggu terakhir bulan Desember di akhir tahun 2021. Dalam seminggu ini tidak banyak data ekonomi yang dirilis sehingga pergerakan market volatilitasnya juga berkurang dari biasanya karena memasuki musim liburan Natal dan tahun baru sehingga biasanya membuat volume transaksi berkurang atau tipis, nggak seperti biasanya. Itu sudah siklus tahunan lah ya, siklus tahunan. Nah, untuk nanti malam kita akan lihat data ekonomi dari Amerika, ada indeks harga perumahan kategori medium. Ini saya copy dari investing.com. Itu jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat, dan jam 10 malam itu nanti ada kepercayaan konsumen dari data dari Amerika. Ini termasuk bintang 3 ya, atau high impact. Jadi pengaruhnya biasanya cukup lebar sekali terhadap pergerakan market, khususnya indeks dolar. Oke, kita langsung saja ke MetaTrader 5 GK Invest. Kita akan lihat beberapa instrumen trading yang ini untuk saya cek dulu ya. Oke. Ini untuk kita lihat dulu dari DXY ya. DXY untuk indeks dolar. Ini saya pakai chart harian, masih sama seperti kemarin, di minggu kemarin ya. Minggu kemarin sama saya menempatkan buy stop di 96.58 sama sell stop di 95.90. Nah, ini tergantung dia break atau menembus di level 9658 atau menembus sell stop di 95.90. Nah, untuk take profit target untuk buy stop di 9.658, untuk target di kisaran 9.725. Kemudian untuk sell stop itu ada target yang pertama di 9.544, TP yang kedua di 9.522. Nah, sekarang market indeks dolar ini atau DXY ini masih bergerak di tengah ya, jadi masih belum melewati batas atas maupun melewati batas bawah buy stopnya maupun sell stop. Dan untuk minggu ini juga volatilitasnya juga cukup kecil atau berkurang dari seperti biasanya, sehingga membuat market pergerakannya juga dalam range yang kecil dan volatilitasnya juga kecil juga ya. Jadi nanti untuk analisa secara teknikal saya ini untuk TP stock take profit sama stop loss kemungkinan juga jaraknya agak sedikit pendek, sedikit kecil. Oke, kita tinggalkan indeks dolar yang kemungkinan untuk di awal tahun 2022 nanti akan kembali bergejolak seiring tapering yang sudah dilakukan oleh Bank Sentral Amerika sejak bulan November. Cuman rumor ini tapering ini berakibat atau membuka peluang bagi Bank Sentral Amerika untuk menaikkan suku bunga. Nah, kalau suku bunga naik, otomatis mata uang dolar Amerika akan mengalami penguatan, dan
instrumen trading yang berlawanan dengan USD atau indeks dolar ini biasanya kan berlawanan melemah. Nah, seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu juga ada beberapa data ekonomi yang membuat indeks dolar atau mata uang dolar Amerika ini juga berfluktuatif ya, menguat, melemah, naik turun lah ya, karena situasinya juga ada kemarin beberapa minggu yang lalu ada Omicron, kemudian ada data ekonomi dari Amerika yang dengan angka aktualnya juga tidak semuanya menguat atau tidak semuanya mendukung penguatan dari dolar Amerika. Ada yang melemah juga. Nah, jadi membuat volatilitas market kalau kita lihat candlestick di harian ya, ini saya pakai daily, itu berwarna-warni, ada warna putih naik, warna merah, warna hitam turun. Jadi ada naik turun dalam bentuk ranging ya. Jadi saya pakai teknik buy stop sama sell stop. Oke, kita tinggalkan untuk indeks dolar, kita menuju ke emas. Nah, untuk perdagangan emas atau XAU-USD, hari ini sempat naik ya, sampai di 1815.900 berapa nih? 910 ya. Ya 910. Nah, dan saat ini masih running di atas mendekati level 1815. Nah, untuk proyeksi untuk emas target naik ya, naik. Cuman kalau misalnya ini ada penurunan di 1809 kita bisa ambil posisi buy limit ya antara 1810 sampai 1809. Nah, mungkin saya ketik aja. Jadi untuk XAU-USD ya. Nah, XAU-USD ini saya opsinya cuma dua ya, ada sell stop juga di bawah. XAU-USD buy limit. Jadi kita memanfaatkan kalau misalnya ini ada koreksi turun, nah kita bisa mengambil posisi buy limit di 1810 sampai 1809. Untuk stop loss-nya kita bisa gunakan 1806.25 dan take profit itu di kisaran 1818.30. Untuk opsi yang kedua sell stop di 1806.25 ya, 0.25 switch stop loss, tentu kita pakai stop loss. Stop loss juga 4 poin ya, sebenarnya 4 poin, 1810.25 dan take profitnya di kisaran 1802.50. Nah, jadi kita nunggu koreksi emas sampai di 1810 sampai di kisaran 1810 sampai 1809. Stop loss ya di 1806.25 dan take profitnya di 1818.30. Cuman kalau misalnya ini sudah keburu naik ya nanti kita bisa ambil sell limit di atas. Tapi kita lihat dulu nih pergerakan emas apakah mencoba meraih di 1820 atau malah dia drop. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi opsinya ada buy limit 1810 sampai 1809. Jangan lupa pakai stop loss. Oke, ini untuk pergerakan di emas karena emas ini juga cukup sensitif terhadap fundamental atau data ekonomi dari Amerika. Paling enggak nanti jam 9 malam dan jam 10 malam harga emas akan bergerak karena akan dirilis indeks harga perumahan dari Amerika dan sentimen konsumen nanti jam 10 malam. Oke, kita tinggalkan untuk XAU-USD, kita beralih ke crude oil. Nah, ini crude oil yang kemarin ya. Yang kemarin kita dapat buy stop-nya nih dan kena target take profit di 70.80 ya. Ini kemarin sempat menyentuh take profit-nya
Oke, ini saya hapus dulu untuk yang analisa yang kemarin ya, supaya kita nggak rancu nih. Nah, untuk sekarang, saya punya buy limit nih kalau misalnya kembali lagi naik di mendekati 76 ya. Jadi 75,98 kita bisa pakai untuk posisinya sebagai buy limit. Buy limit. Buy stop. Kalau misalnya ada koreksi turun di 75,08, nah kita bisa ambil buy limit. Jadi opsinya dua nih. Tergantung dia break high lagi di 75,98 atau dia terkoreksi turun di 75,08. Nah, kalau 75,08 kita bisa ambil posisi buy limit ya. Buy limit. Nah, sebentar ini saya kasih untuk anak panahnya. Gini ya. Caranya memang agak lumayan, jadi agak sedikit berat tadi bagi Anda yang transaksi crude oil, meskipun crude oil ini dipengaruhi oleh stok cadangan minyak mentah di Amerika yang berkurang, tapi permintaan juga berkurang karena di musim liburan ini harusnya permintaan akan minyak bertambah, tapi karena di beberapa negara Eropa dan benua Amerika sedang mengalami cuaca buruk sehingga membuat warga negara pun juga untuk traveling juga sedikit terbatas. Apalagi kasus Omikron ini juga masih menjadi perhatian bagi para investor atau pelaku pasar. Karena Omikron ini penyebaran cepat, tapi penyembuhannya juga bisa diatasi oleh vaksin yang ada. Demikian yang dikatakan oleh pihak Pfizer ya, vaksin Pfizer. Nah, jadi ada dua opsi. Kalau misalnya ada koreksi turun di 75,08 kita bisa buy limit. Tapi kalau dia keburu naik di buy stop di 75,98 ya kita bisa ambil posisi buy stop. Nah, berarti ada dua opsi nih untuk crude oil. Ada dua pilihan ya. Opsi buy stop di 75,98 atau buy limit, tergantung mana dulu yang disentuh ya. Stop loss bisa gunakan $1. Berarti stop loss 75 berarti di 74 ya. Kalau misalnya buy stopnya nyampe ya 74 stopnya. Mungkin saya tulis seperti inilah ya. Stop loss di 74 poin, oh ya 1,5 ya. 68. 58. Ini stop loss-nya 74,00 ya. Dan targetnya sama-sama di 77,55. Nah, tergantung mana dulu yang disentuh, apakah buy stop-nya dulu atau buy limit-nya dulu. Nah, seperti itu. Jadi stop loss juga bisa mengikuti ya. Kita ya untuk crude oil ya tetap pakai stop loss target di 77,55 kalau saya hitung apa namanya secara manual ya. Oke, sebelum kita lanjut ke analisa yang lainnya untuk apa namanya GK Invest. Jadi untuk di GK Invest kita lagi ada promo nih. Nah, promo selama bulan apa namanya Desember kita ada promo bagi Anda yang membuat real akun di bulan Desember dengan nominal $500 atau 5 juta rupiah, Anda akan mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap. Bebas swab ya, bebas swab atau free swab. Nah, itu bisa Anda manfaatkan bagi Anda yang suka transaksi dan menyimpan posisi dalam beberapa hari. Itu sangat apa namanya? Ya membantu menambah profit lah ya. Soalnya kalau kita
transaksi dan hasil transaksi kita berkurang gara-gara harus membiarkan open posisi dalam beberapa hari dan dikenakan biaya menginap, nah itu kan apa namanya, mengurangi profit Anda. Nah, seperti itu. Oh ya, untuk WTI ya, ini dari untuk WTI, untuk Adi Santoso ya, WTI atau crude oil ini sudah saya share. WTI atau crude oil sama ya. Jadi crude oil ada dua opsi, buy limit, buy stop di 7598 atau buy limit di 75.08. Tergantung mana dulu yang disentuh untuk saat ini setelah jam 3 sore ya, setelah jam 3 sore. Kalau misalnya tersentuh buy stopnya dulu ya berarti kita open buy di 75.98. Tapi kalau yang tersentuh buy limitnya dulu di 75.08 ya berarti kita dapatnya yang bawah yang buy limit. Jadi itu untuk WTI atau crude oil. Stop loss, take profit. Sudah saya stop loss juga sudah ada untuk buy stop sama buy limit. Kemudian untuk free swap itu seterusnya ya, selama Anda membuat akun di bulan Desember dengan nomor akun tersebut, itu Anda mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap asalkan masuknya 5 juta atau $500. Nah, tuh. Selamat bulan Desember aja ya. Nanti Januari balik lagi $1.000 untuk free swap. Nah, seperti itu Pak Adi Santoso yang ada di YouTube ya, di channel YouTube. Itu Pak Adi. Oke, ini untuk crude oil, kita beranjak ke forex. Emas juga sudah, XAU-USD. Kita tunggu buy limit ya. Kalau ada buy limit di kisaran 18.10 sampai di 18.09. Terus ini crude oil ada dua opsi. Kita beralih ke forex. Untuk pertama kita set di Euro USD. Sebentar nih. Ini untuk yang analisa yang kemarin minggu lalu ya hari Selasa kemarin ya. Hari Selasa kemarin saya menganalisa untuk apa namanya? Level buy ya, level buy di Euro USD dan sudah terkena target sebentar dan sudah terkena targetnya ini untuk minggu kemarin. Kita hapus dulu. Di kemarin live trading kita profit meskipun harus menunggu berapa hari nih? Menunggu 1 hari ya. Besoknya ya. Saya stopnya juga akan nyampe nih, buy stop. Saya fokusnya ke buy waktu kemarin ya. Nah, untuk hari ini saya hapus dulu. Kita ganti. Untuk hari ini saya lebih menempatkan buy stop di 13.400 di level ini. Kemudian sell stopnya ini karena euro pergerakannya agak sedikit menyempit ya. Karena volume transaksi di minggu ini tipis sekali. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa manfaatkan. Nah, seperti itu. Setelah jam 3, buy stop di 1.13400. Nih ya. Kemudian sell stopnya di 1.13.100. Nah, saya tulis dulu. Saya stop ya ini, sorry. Kita pakai risk and reward 1:1. Take profit untuk yang buy stop di 13.700 dan stop loss-nya stop loss-nya sama ya di itu, kemudian sell stop-nya ini 3, ini juga 3 ya. Kurang nih. 12.800. Nah, ini. Nah, tergantung mana dulu yang mau disentuh. Saya tulis dulu.
Untuk opsinya di Euro USD. Euro USD pergerakannya agak sempit di minggu-minggu ini karena volume transaksinya juga sedikit ya. Ada dua opsi. Nah, saya tulis dulu Euro USD. Ada dua opsi, yaitu buy stop 1.13400. Stop loss, jangan lupa pakai stop loss ya. 1.13100. Jadi mana dulu yang disentuh, apakah buy stop dulu atau sell stop dulu? Kalau buy stop dulu yang open ya berarti sell stopnya di cancel. Tapi kalau sell stopnya yang open, buy stopnya di cancel. Seperti itu. Dan target 1.13700. Bentar, saya tulis dulu sell stopnya ya. Untuk opsi yang kedua, sell stop 1.13100, kemudian stop loss 1.13400, dan target penurunan ya 1.12800. Jadi sekitar 300 pip. Itu untuk Euro USD. Setelah minggu kemarin kita sukses untuk ambil posisi ya. Dapat take profit untuk Euro USD analisa live trade dari Selasa minggu lalu. Euro USD ada dua opsi, yaitu buy stop di 1.13400, stop loss 1.13100, dan target 1.13700. Untuk opsi yang kedua, sell stop 1.13100, stop loss 1.13400, dan target 1.12800. Jadi mana dulu yang open, satunya di cancel limitnya. Misalnya buy stop nih sudah open naik misalnya. Nah, berarti sell stopnya ada cancel. Jadi open cuma satu. Ataupun sell stopnya jadi open posisi, maka buy stopnya Anda cancel. Nah, gitu. Gampang kan? Kalau Anda sudah terbiasa transaksi, saya rasa gampang lah ya. Cukup mudah sekali. Gitu. Sebentar. Ini saya untuk screenshot dulu. Oke, kita lanjut. Ini untuk di Euro USD. Nah, kita tinggalkan Euro USD, kita beralih ke temannya Euro USD, yaitu pound sterling USD. Nah, ini pound sterling USD pun juga penggemarnya juga banyak nih. Untuk minggu kemarin, minggu kemarin kita sukses ya, ini dapat take profit tanggal 21 Desember kemarin. Ini saya pasang ada buy, analisa kita buy, dapat take profit, naik, target di 1.32900. Targetnya besok sih ya. Ini kan lumayan kan. Nah. Oh ya, untuk Adi Santoso, equity-nya kosong Pak pada holiday. Oh, likuiditasnya kosong. Iya sih, iya betul Pak Adi Santoso. Jadi volume transaksi, volume perdagangan minggu-minggu ini memang kecil ya, bukan kosong sih ya. Ada transaksi kan nyatanya marketnya kan gerak kecil pada liburan sih ya, pada liburan. Jadi apa namanya, pergerakan marketnya juga dalam range yang tipis. Jadi untuk analisa yang saya pakai ini hanya berlaku untuk hari ini. Kalau misalnya sampai nanti malam sampai pagi jam 4 pagi limitnya nggak nyampe, Anda cancel. Aturannya gitu. Ini soalnya intraday, bukan long ya, bukan long term. Oke, untuk GU kemarin sukses kena take profit. Sekarang untuk hari ini kita analisakan. Ini kita bisa langsung open buy ya nih di pound sterling. Stop loss-nya di, bentar. Kita bisa pakai di 01 nih. Tuh, ini di 42 ya. Di level 42 nih, agak sedikit naik sedikit.
Nah, saya rasa ini tadi udah open ya. Oh, kurang dikit. Kurang sedikit. Jadi 42 pip take profit bisa Anda pakai 1:1 ya. Tambah 42 berarti 84. 1484. Nah, take profitnya berarti ini di 58. Ya, ini ya. Saya tulis dulu. Untuk teks ini ada buy stop. Buy stop 1.34420. Mungkin kita bisa langsung entry nih ya. Untuk target di 4484. Oke, kita buy. Jadi kurang sedikit. Saya rasa ini bisa break ya. Kita bisa buy dulu. Ini sudah level buy sih ya. Terus sell stopnya sell stop di 1.34400. Nah, ini sell stop di sini. Karena sudah open ya, mungkin sell stopnya kita nggak usah sih ya, open buy ya. Ini karena candle naik nih. Langsung buy di GU. Kemudian kita pindah ke Aussie, Australia dolar. Ini kemarin Aussie juga kita dapat target juga, kena target tanggal 21 ya. Nah ini nih tanggal 21 buy dapat, kemudian kena target ya, lobby targetnya di sini. Sekarang kita coba untuk analisa 4 jam. Nah ini kita bisa open buy nih. Bentar lagi ya. Nah, sini kemudian bawahnya 208. Nah ini buy limit ya nih. Sorry, buy stop. Buy stop 0.7248 belum nyampe sih. Sekarang 43 ya buy-nya nih. Jadi belum bisa kita open nih. Nah, ini di sini 09 buy stop. Target di 7287. Nah, di sini. 1:1 ya. 287. Kemudian ini take profitnya 40 poin berarti di 69, berarti 68. 68, 70. Nah, ini belum nyampe ini untuk baru GU ya, GU yang sudah open. Oh ya, GU-nya tadi sudah saya tulis belum ya? Oh ya, GU-nya belum saya tulis, bentar, saya tulisnya dulu GU-nya. Untuk GU GBP USD ada dua opsi ya. Jadi ada dua opsi, yaitu buy stop 1.13420, stop loss
1/1 ya, 1,34. Dan target 1,3840. Untuk opsi yang kedua, sell stop 1,34. 34.000, stop loss 1,34420. Dan target 1,33580. Oke, itu yang GU. Jadi ada dua opsi. Kita kembali lagi ke GU. Misalnya GU-nya sudah saya enter, ini bisa langsung entry buy on dip ya. Stop loss di psikologis price 1,34.000. Target 1,34.840. Untuk GU, kemudian kita tinggalkan GU, beralih ke Aussie ya nih. Berarti kita membahas Aussie. Bentar, saya tulisnya dulu. 2090. Ini ada sell stop. Nah, terus belum nyampe nih. Kita OTW nunggu dulu ya. Tergantung kena atas atau kena bawah. Kena buy stopnya atau sell stopnya. AUD USD sama, ada kita pakai dua opsi, yaitu buy stop 0,72480, stop loss 0,72090. Dan target, nah, targetnya di 1/1 ya, 72870. Untuk opsi yang kedua, sell stop 0,7022090, stop loss 72480, dan target 0,71700. Salah nol. Nah, ini ya. Oke, itu untuk yang di Aussie, Australia dolar, ada dua opsi, buy stop di 0,72480, stop loss-nya di 0,72090, target di 0,72870 ya. Dan untuk opsi yang kedua, untuk sell stop, tergantung mana yang kena duluan, apakah buy stop atau sell stop dulu ya. Kalau salah satu open, satunya cancel, pending order satunya di cancel. Sell stop di 0,72090 dan stop loss-nya 0,72480, target di 0,71700. Itu untuk Aussie, Australia dolar. Kita beralih ke UCAD ya. USD Kanada dolar. Kita lihat 4 jam. Ini sini ya. Aduh, benar-benar salah.
ini ya. Target tidak bisa pakai 1:1. 50 kurangi 3, 47, berarti tambah 47. 28. 50 ya. Nah, ini targetnya di sini nih. 1:1. Nanti bisa gunakan trailing ya. Nah, 80, 50 ya, 50. Ini juga dikurangi 50 di 33. 335. Ini market masih di tengah-tengah, jadi belum bisa kita untuk entry posisi. Buy stop 300 ini ya. Sell stop di 27835. Sorry, ini belum saya tulis sell stopnya dulu. Ini ya. Saya tulis dulu. USD CAD. USD CAD. Yaitu buy stop 28500. Sorry, 28300 ya. 28300. Stop loss 27835 dan target 1.28800. Untuk opsi yang kedua, sell stop 1.27835. Stop loss ya 1.28300 dan target 1.28800. Terus. Oke, itu untuk USD CAD, US dollar versus Kanada dollar. Ada dua opsi, yaitu buy stop 1.28300. Target stop loss sama target di situ sudah ada. Kemudian untuk opsi yang kedua ada sell stop 1.27835. Ya, stop loss 1.28300 dan targetnya, oh iya targetnya sorry ini salah nih. Nah, targetnya salah nih. Dan untuk target SL ya, targetnya saya salah ketik. Nah, sell stop, saya ulangi lagi 1.27835. Stop loss-nya 28300 dan target penurunan ya 1.27335. Nah, maksudnya ini. Saya stopnya yang atas salah itu. 1.27335 target bawahnya. Itu untuk Mas, banyak masih sideways. Q-nya juga masih mendekati open posisi kita, jadi masih belum
bergerak ya, banyak bergerak. Kanada juga belum bisa open ini, soalnya harganya masih di tengah. Oke, kita tinggalkan Kanada dolar. Kita beralih ke GJ. Nah, ini GJ untuk analisa yang kemarin. Kena take profit ya. Analisa kemarin kena target ya, ini untuk pound sterling yen atau GJ. Ini sudah kena take profit. Ini saya ganti dulu. Kita cek untuk hari ini. 4, bentar. 54. Nah, kita cek 400. Nah, supaya pas ini. Nah, pasnya di sini, terus bawahnya 366 ya. Nah, kita pakai yang di 66, dipaskan aja biar bulat angkanya. Take profit kita bisa pakai 50 poin. Jadi di 54.900. Nah, stop loss-nya 5316. Kemarin kita sukses dapat TP, take profit 54.400 ya. Kemudian take profitnya, stop loss, sell stop di 53.66. 660. Nah, TP 1:1, 500 pip. Oke, saya tulis dulu. GBP JPY. Kita pakai 2 opsi. 2 opsi yaitu buy stop 154.400. Kemudian sell stop loss ya. Stop loss 153.900 dan target 154.900. Nah, opsi yang kedua sell stop 153.660, stop loss 154.160 dan target 153.160. Nah, saya cek dulu. Buy stop betul 500 pip ya. Oke. That's right. Selling yen ada 2 opsi. Buy stop di level 154.400, stop loss di 153.900 dan target 154.900. Untuk opsi yang kedua ada sell stop di 153.660, sell stop di 154.160 dan untuk target 153.160. Nah, seperti biasa opsinya apakah kena buy stop dulu atau sell stop dulu. Kalau buy stop jadi open, sell stopnya di cancel. Begitupun sebaliknya. Itu ya aturannya ya. Dan untuk limit ini kalau misalnya nggak kena sampai besok pagi jam 4 itu harus di cancel. Karena ini tekniknya teknik intraday. Jadi nggak bisa sampai kita simpan beberapa hari. Beda ceritanya nanti. Itu ya. Oke, itu untuk GJ, kita tinggalkan GJ, kita beralih ke Euro Yen. Nah, ini untuk Euro Yen minggu kemarin, hari Selasa kita live trade, kena target ya ini ya. Euro Yen-nya naik. Nah, 128.600 kena target.
Untuk hari ini kita lihat market apakah akan bergerak kemana nih. Nah, kita pasang buy stop. Nah, bentar. Kita cek dulu nih. Yap, oke. Nah, ini 40 berapa ya? 40 pip ya. Coba 40 pip ya. 40 pip berarti targetnya tambah 40, 53 ya. 53 ini dikurangi 40 berarti di 37. Nah, di 37 ya. 37 kita cek. Nah, ini. Kemarin euro yen kita kena target. Kemarin analisa kemarin yang kena target EU XAU dapat ya. EU, XAU, kemudian GU, Aussie sama pound sterling GJ sama EJ. Itu kena target take profit semuanya. Nah, ini sekarang kita coba untuk pasang limit lagi. Pakai dua opsi, buy stop 130.130. Nomor cantik nih. Buy stop di sini, kemudian sell stopnya saya di sini ya. Sell stop, sorry salah tulis. Sell stopnya di 129.700. Nah, oh ya, kita kasih anak panah ya, supaya apakah dia break atas maupun break bawah. Nah, ini kemudian dia akan buka ke sini. Ini berarti sini. Nah, kita kasih penanda supaya kalau kita cek minggu depan, sebentar, salah. Ini belum saya kasih penanda semuanya. Kita kasih penanda dulu. GU sudah open ya. Open buy, jadi fokus kita ke buy ini. Sell stopnya saya rasa nggak perlu lah ya. Nah, kemudian crude oil. Crude oil ini target cuma satu nih. Sorry. Nah, XAU kita cari beli dulu. Oke. Kita komplit. Kita cek untuk Euro USD. Euro JPY ya. Euro JPY ada dua opsi. Yaitu buy stop 130.130, stop loss 129.770. Jadi langsung cut and switch, dan target 130.530. Hampir 40 pip ya. Ya, 40 pip. Untuk opsi yang kedua, sell stop 129.770, stop loss 130.130, dan target 129.370. Nah, 40 pip ya, 40 pip. Oke.
untuk Euro USD. Sebentar. Ini saya buka Zoom YouTube sebentar. Saya buka YouTube juga nih. Ini mana tadi? Ini Euro USD ya. Euro Yen, sorry. Euro Yen. Euro Yen sekarang. Ini untuk USD JPY nih. Nah, USD JPY juga sudah saya masukkan. Ringnya sempit sekali, cuma 500 pip. 500 pip ya. Tambah 500, kurang 500 ya. Oke, untuk USD JPY. Nah, USD JPY ada dua opsi ya, seperti biasa, yaitu buy stop 114.850, stop loss 114.350, dan target 115.350. Untuk opsi yang kedua sell stop ya. Sell stop 114.350, stop loss 4.850 dan target 113.850. Saya cek dulu angkanya, benda angkanya. Satu sama 3 target. Oke. Euro Yen. Oh ya, ini belum tak kasih tulisan ya. Kita kasih tulisannya di sini. Oh, ini Yen bisa langsung entry buy nih. Sebentar. Tadi udah nyampe ya. Buy stop 14.850. Bentar, Euro Yen-nya ini saya pakai cat harian lupa saya. Oh iya, ini udah open ini. Oke, opennya ada 2 yen ya. Target berapa tadi? Nah, kita langsung kita entry aja nih yen. 115.350. Stop loss 114.350. Oke, kita entry. Sudah open. Jadi kita open posisi ada 2 ya. Yang limit saya nggak pasang limit. Ini saya cuma pakai nih. Ini yennya kita cancel nih. Nah. Buy stop, kemudian ada sell stop. Kelima. Oke. Oke, itu untuk yang di USD Yen. Kita coba ke Nasdaq. Nah, ini Nasdaq kemarin kita dapat take profit ya. Nasdaq. Buy stop-nya jadi open tanggal 21, meskipun sempat keseret dulu. Biasa market, kita ketarik dulu ke bawah, ke tengah-tengah, tapi belum nyampe ke sell stop-nya di sini. Jadi masih bisa open, kemudian dia rally naik dan besoknya kena target take profit 16.079. Nah, kena target. Nah, untuk sekarang kita cek di 16.582 ya. 16.582.50. Ini sudah open buy nih harusnya nih. Bentar.
Sudah keburu naik. Nasdaqnya sudah keburu naik, nggak bisa nih. Oh iya, ini sudah keburu naik dia. Target ke sini ya, masih naik ya nih, Nasdaq ya. Aduh, kok bisa nih. Target di 16.662. Masih lagi naik nih Mas. Kalau mau nunggu opsinya buy ya bisa buy limit sih ya, buy limit di level ini. 16.560. 100 poin aja. Nah, tapi ini kayaknya sudah perlu naik ini. Kita terlambat ini tadi bahas Nasdaq. Nah, nah ini masih naik ya Nasdaq ya. Kejar ke sini nih. Nah, kejar ke area ini ya. Nah, ini. Target kenaikan di 16.660. 660. Nah, 660 sini ya. Hapus dulu supaya nggak kelihatan hancur. Nah, ini. Masih naik Nasdaq. Kalau ada buy limit bisa buy limit sih. Cuman ini sudah keburu naik nih. Udah lumayan naiknya. Kita terlambat membahas Nasdaq. Oke, itu ya untuk live pada sore hari ini. Nasdaq masih naik, UJ ini tadi sudah open tapi masih OTW. Yang penting ada stop loss take profit. Kemudian Euro Yen ini juga belum bisa open posisi, cuma pasang limit. UJ-nya ini saya kasih ini ya, naik nih ya, UJ-nya naik. Kita cek, kita buy-nya. Fokus ke buy untuk yang di UJ. Karena sudah terlanjur open buy. Ya. Kemudian Euro Yen belum open, GJ juga masih di tengah-tengah, masih belum bisa open, kurang sedikit. Kemudian USD Kanada juga sama. Kemudian, ini gambar saya kok jadi. Kemudian untuk Aussie juga belum bisa open, masih di tengah-tengah ya. Pound sterling, GU yang sudah open buy. Kemudian ada Euro USD, ini juga masih tengah, masih belum bisa open karena crude oil. Nah, ini crude oil kita bisa entry ini crude oil nih. Nah, crude oil 77.55 ya. Kemudian stop loss. Ada dua opsi sebenarnya sih ya. Karena sudah open buy duluan ya kita stop loss-nya di 75.08 ini. Nah, entry buy. Ini bukan buy limit lagi, ini stop loss ini. Karena sudah keburu naik duluan. Jadi sudah kena buy stop-nya dulu daripada sell apa namanya buy limitnya. Nah, opsi aja naik. Emas ternyata OTW duluan, jadi nggak kena buy limitnya. Kita buy limit di 18.10 sama 18.0 apa namanya 18.09. Oke, saya rasa cukup ya untuk live pada sore hari ini. Beberapa instrumen sudah kita analisakan. Jangan lupa pakai stop loss, menggunakan risk management, gunakan money management. Mana sekiranya instrumen yang biasa Anda transaksikan, silakan Anda ambil. Tidak semuanya harus di entry. Paling enggak ini yang sudah kita sajikan untuk live trade pada kesempatan sore hari ini di hari Selasa tanggal 28 Desember. Oke, saya Rudi Oktrianto, mohon pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya.